Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhawat, serta anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur semata kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, terutama nikmat di atas hidayah dan taufik yang dengannya kita menghambakan diri hanya kepadanya, meniti jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat dari karunia yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah kita dimudahkan untuk mengisi waktu luang kita, mengisi kesempatan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah talabul ilmi, di mana Imam Syafi'i rahimahullah, demikian pula Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mereka menyebutkan dari kemuliaan ibadah menuntut ilmu agama bahwasanya talabul ilmi afdalul faraid, afdalul amal ba'dal faraid. Talabul ilmi adalah, menuntut ilmu adalah semulia-mulia amalan setelah perkara yang fardu, setelah perkara yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama dari seluruh amalan ibadah adalah menuntut ilmu, mempelajari agamanya, at-tafaqquh fid din, memahami perkara syariatnya. Oleh karena dalam mempelajari agama Allah,
dan memahami syariat Allah Subhanahu wa taala adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa ya Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan padanya ad-din, perkara agama. Menunjukkan seorang yang semakin paham dalam perkara agama, semakin besar tanda kebaikan yang Allah inginkan pada dirinya. Dan sebaliknya, apabila seorang hamba menjahili, tidak mengetahui perkara agama, maka menunjukkan bahwasanya Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Apabila dia apa? Dia jahil, tidak paham dalam perkara agama. Sehingga tentunya kita semua menginginkan untuk menjadi orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita harus mewujudkannya dengan semangat mempelajari agamanya. Tafaqquh fid din. Ya, apalagi perkara ini, amalan ini adalah bukan amalan mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Bukan juga perkara sunnah, tapi ini adalah amalan wajib, wajib ditunaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah hal yang fardu atas setiap kaum muslimin, tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Wajib baginya untuk memahami, mempelajari perkara agamanya. Apalagi dalam hal ibadah yang wajib ditunaikan. Semisal apa? Salat 5 waktu. Wajib ditunaikan salat 5 waktu? Wajib ditunaikan. Maka mempelajari perkara-perkara salat 5 waktu, tentang waktu-waktunya, syarat-syarat sahnya, dan segala hal yang dengan berkaitannya penegakan kaifiat tata cara salat, itu wajib dipelajari. Karena dia wajib menunaikan salat, maka segala wasilah kepada kewajiban, maka segala wasilah itu, pengantar itu menjadi wajib juga. Sebagaimana kaidah dalam kaidah fiqhiyah, al-wasailu laha ahkamul maqasid. Al-wasail, perkara-perkara wasilah, perkara-perkara pengantar memiliki hukum yang sama dengan maksud. Sekarang maksud kita menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Itu tujuan seorang hamba hidup di muka bumi sebagai muslim. Laki-laki perempuan punya kewajiban menegakkan sholat 5 waktu. Maka wasilah untuk bisa menegakkan sholat 5 waktu, semua yang menjadi wasilah ke sana wajib juga. Wajib mempelajari hukum-hukumnya, wajib mengenal waktu-waktunya, kemudian tata cara sholatnya, dan di antara yang juga wajib bagaimana dia menyempurnakan syarat-syarat agar ibadah sholat itu sempurna. Salah satu ibadah syarat dari sholat, sahnya sholat adalah apa? Yang wajib kita tunaikan adalah menutup aurat. Maka dari wasilah tersebut, membeli baju, membeli pakaian untuk menutupi aurat dalam sholat, hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Anda beli sarung, karena itu Anda pakai untuk menutup aurat, wajib. Jika Anda pakai jubah untuk menutup aurat, wajib Anda beli jubah, karena untuk menegakkan syarat sahnya sholat. Jadi segala wasilah kepada hal yang wajib, hukumnya menjadi apa juga? Wajib. Jadi mempelajari masalah sholat 5 waktu, hukumnya apa? Wajib. Sekarang hal lain-lain. Pembahasan Ramadan. Hukum berpuasa Ramadan, apa hukumnya? Wajib. Berarti mempelajari masalah hukum Ramadan, fikih puasa, apa hukumnya? Wajib. Nah, sudah paham? Alhamdulillah. Jadi disinilah pentingnya kita belajar dan belajar dan belajar. Ya, sampai kapan? Sampai wafat.
Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala disebutkan dalam Syu'abul Iman dan juga dalam kitab Musannaf karya Imam Ibn Abi Syaibah dan juga dalam kitab Az-Zuhud, ketika beliau Imam Ahmad rahimahullah dilihat masih membawa mihbarah. Mihbarah itu dawat tempat tinta, ya, cawan tempat tinta yang mereka gunakan untuk menulis hadis. Ya. Maka ketika masih dilihat membawa tempat tinta, ada orang yang menimpali Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, qad balagta misla hadha mablagh wa ma'aka hadha, engkau telah mencapai tingkat ilmu, keilmuan, kefakihan seperti ini, dan ini masih ada bersamamu. Maksudnya apa? Tempat tinta, tempat dawatnya. Sementara kau sudah jadi imam, ulama kaliber yang dikenal di negeri Baghdad, Imam Ahmad. Kenapa masih membawa seperti itu? Tinta, pena, kenapa masih membawa seperti itu? Apa jawaban beliau? Perhatikan jawabannya. Dan ini hendaknya menjadi motto thalabul ilmi. Ya. Apa itu? Kata beliau, minal mihbara ilal maqbarah, atau ma'al mihbara ilal maqbarah. Ma'a bersama dengan tempat mihbarah, tempat hibar itu tinta. Bersama dengan tempat tinta ilal maqbarah, sampai masuk ke liang kubur. Maksudnya apa? Bersama dengan ini, bersama dengan pena, bersama dengan tintanya, saya akan terus belajar sampai saya masuk ke liang lahat, sampai masuk ke kuburan. Itu adalah perkataan Imam Ahmad rahimahullah, yang menunjukkan kita harus terus belajar sampai wafat. Ya, karena kemuliaan dari ibadah thalabul ilmi ini. 6. Al-ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat dan orang tuaku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kajian kali ini kami diamanahkan untuk membawakan tema, yaitu andai ini Ramadan terakhirku. Andai ini Ramadan terakhirku. Dalam kajian tema ini, sebelum kita membahas dan menguraikannya lebih panjang lebar, kami akan menyebutkan pendahuluan dahulu bahwa tematik kali ini berpatokan 4 hadis. Mungkin 4 atau 5. Dan ini menjadi dasar pengembangan, uraian, penjelasan dari tema ini. Mungkin suatu saat antum akan membahasnya, di antara antum akan membahasnya atau akan mendakwakannya, akan mengajarkannya suatu saat jika dia menjadi ustadz, menjadi dai. Maka sebagai bentuk amal jariah, saya menyampaikan ada 4 pokok-pokok hadis yang melandasi pembahasan tematik ini, supaya ia nantinya bisa kembangkan, ikhwah akhwat bisa kembangkan, pemateri selanjutnya bisa jadikan acuan. Ya. Pertama, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan saya harap antum mencermati nanti sisi relasinya, sisi hubungan hadis ini dengan pembahasan. Hadis pertama di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan perkara-perkara kebaikan-kebaikan dan juga Allah telah menuliskan perkara kejelekan-kejelekan. Summa bayyana dzalik, kemudian Allah taala menjelaskan perkara tersebut. Faman hamma bihasanatin. Perhatikan ini. Di sini mulai titik hubungan pendalilannya. Hadis pertama, faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang bertekad bihasanatin untuk melakukan suatu hasanah, kebajikan, falam ya'malha, lalu dia tidak sempat kerjakan kebaikan itu, tapi dia sudah bertekad. Falam ya'malha, hanya sempat dia lakukan. Mungkin karena ajalnya telah tiba, tidak sempat dia lakukan, atau mungkin datang bulan berhalangan, tidak sempat dia lakukan. Ini contoh, misal-misalnya. Ya, barang siapa hamma bihasanatin,
sudah bertekad untuk suatu kebaikan, falam ya'malha, tapi tidak sempat dia kerjakan. Apa kemuliaannya orang yang sudah bertekad kebaikan, orang yang sudah berniat kebaikan tapi tidak sempat dikerja? Perhatikan kemuliaan hadis ini yang menunjukkan kemurahan dan kemuliaan kasih sayang Allah kepada hambanya yang sudah berniat kebaikan. Yaitu kata Nabi, kataballahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Kataballahu lahu, Allah telah menuliskan untuknya, ya, di sisi dia, yakni di Lauhul Mahfuz, telah dituliskan untuknya hasanatan kamilatan, satu kebajikan sempurna. Satu kebajikan sempurna telah tertuliskan untuknya. Ya, ini apa? Yang sudah berniat, yang sudah bertekad untuk mewujudkan kebaikan, ya, di masa akan datang, maka niat tersebut telah tertulis dinilai sebagai pahala berapa? Berapa? Satu pahala sempurna, kata Nabi. Hasanatan kamilatan, satu pahala kebaikan sempurna. Itu kalau tidak sempat dikerjakan. Lalu kalau sempat dikerjakan, lanjutan hadisnya, fa in hamma biha, kalau dia sudah bertekad sebelumnya, sudah berniat sebelumnya, fa amilaha, lalu dia kerjakan yang telah dia niatkan, ya, Allah mudahkan dia untuk mewujudkan amalan tersebut. Tentunya amalan yang wujudkan, amalan yang memenuhi syarat diterimanya amalan. Apa itu? Apa syarat diterimanya amalan? Ikhlas kepada Allah, dan amalan itu yang dia niatkan tersebut, yang sempat dia lakukan di masa yang akan datang, dia wujudkan sesuai petunjuk Nabi SAW. Maka siapa yang mewujudkan amalan tersebut ikhlas dan mutaba'ah petunjuk Nabi, mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka kata Nabi apa? Katabahallahu lahu indahu asyara hasanat ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Masya Allah. Kata Nabi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tuliskan untuknya minimal asyara hasanat, 10 kebaikan pahala. Karena apa? Dia sudah niatkan dan mampu mengamalkan, dengan catatan mampu mengamalkannya di atas ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi, maka tertulis minimal 10 pahala, minimal 10 pahala. Sampai berapa pahala? Kata Nabi, ila 700 dhi'fin, sampai tertulis jika semakin kuat keikhlasannya, semakin sempurna ittiba'nya, ya, maka bisa tertulis sampai 700 kali lipat. 700 dhi'fin, 700 kali lipat pahala. Bahkan bisa lebih. Ila adhafin katsirah, sampai berlipat-lipat yang lebih banyak daripada 700. Subhanallah. Itu sesuai dengan kondisi hati masing-masing yang beramal, kondisi niat masing-masing yang beramal, kondisi qalb dari setiap hamba yang beramal. Semakin kuat tawakalnya, kekhusyuannya, kemudian semakin indah di dalam beramal, semakin ihsan di dalam beramal, semakin ikhlas, semakin tawadhu, semakin merendah, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur-unsur duniawi sama sekali, tidak ada riya sama sekali. Ya, dan semakin benar betul-betul menepati jalannya sunnah, menepati petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu menjadi penilaian di sisi Allah. Bagaimana nilainya hamba ini beramal? Apakah minimal 10 atau bisa menjadi 700 atau lebih dari 700 kali lipat? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Masing-masing kita yang mencari tahu bagaimana mewujudkan pahala itu. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Pentingnya apa? Punya apa? Punya tekad. Untuk apa? Beramal di masa akan datang dari suatu kebajikan. Ini hadis pertama yang menjadi pokok dasar landasan tematik ini. Hadis kedua. 6. Hadis kedua, hadis yang datang dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari rahimahullahu taala. Abu Kabsyah Al-Anmari
rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihut Tirmidzi. Perhatikan hadisnya dan cermati dari sisi mana relasi hubungan hadis dengan pembahasan. Perhatikan. Nabi SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ah." Dunia ini diperuntukkan untuk 4 golongan manusia. Dunia ini diperuntukkan untuk 4 golongan manusia. Ya. Pertama, kata Nabi, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Golongan pertama, hamba yang Allah rezekikan, karuniakan kepadanya harta dan ilmu. Golongan pertama apa? Yang kaya. Kaya apa? Kaya harta sekaligus kaya ilmu. Lalu dengan hartanya, karena dia punya ilmu pula, maka fahuwa yattaqi rabbah. Dia bertakwa kepada Rabbnya pada hartanya. Wa yasilu fihi rahimah. Dengan hartanya dia kaya, dia sambung silaturahmi kepada kerabat-kerabat. Sambung silaturahmi. Dekati keluarga yang jauh, berikan bantuan. Anda kaya, dekati, sambung silaturahmi, berikan bantuan, dan seterusnya. Apalagi wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Orang kaya ini dan juga berilmu, dia tahu haknya harta untuk Allah. Apa haknya harta itu? Untuk agama Allah. Dia tahu haknya. Untuk dizakatkan, untuk diinfakkan, untuk disedekahkan di jalan-jalan yang Allah cintai, Allah ridhai, karena dia punya harta kaya yang sangat banyak, namun dia juga punya ilmu. Nah, ini golongan pertama. Kata Nabi terhadap golongan pertama ini, fahuwa afdalul manazil, fahada bi afdalil manazil. Inilah golongan yang paling mulia tingkatannya. Afdalul manazil, tingkat manzilahnya, tingkat tertinggi dia. Punya kekayaan, punya apa? Punya ilmu agama. Kemana dia gunakan hartanya? Bagaimana cara mewujudkan pahala dengan hartanya? Bagaimana mewujudkan ketakwaan dengan hartanya? Bagaimana mencari sebab-sebab pahala dengan hartanya? Mencari sebab-sebab yang mendatangkan cinta dan ridha Allah dengan hartanya. Dia cari semua. Dan dia infakkan, sedekahkan, dia tunaikan amal-amalan tersebut dengan hartanya. Nah, ini adalah golongan termulia dari semua golongan manusia. Kaya harta, kaya apa? Ilmu. Golongan kedua, abdun lam yarzuquhu malan wa yarzuquhu ilman. Hamba yang Allah tidak berikan karunia harta, tapi diberikan karunia ilmu. Berarti golongan kedua ini singkatnya, miskin harta, tetapi kaya ilmu. Kaya ilmu. Dia miskin, tidak seperti orang kaya, tidak seperti miliarder, triliuner. Tapi dia punya ilmu agama. Ya. Lalu dengan ilmunya, kata Nabi, fahuwa shadiqun niyyah. Perhatikan ini, jamaah sekalian. Perhatikan ini. Inilah ilmu fiqhil qulub. Fikih hati. Dia punya shadiqun niyyah, niat yang jujur. Shadiqun niyyah, jujur niatnya dalam hatinya. Dan tentunya Allah yang tahu bagaimana kondisi hati orang ini. Apa kejujuran niatnya? Perhatikan, kata Nabi, yaqul, orang ini miskin tapi punya ilmu, dia mengatakan, lau anna li malan, seandainya saya punya harta kekayaan seperti si fulan, la amiltu bi amali fulan, saya akan beramal semisal amalannya miliarder itu, yang berinfak, bersedekah, beramal, bertakwa dengan hartanya. Saya akan seperti dia. Kalau saya punya kekayaan seperti dia. Itu niat dia. Itu niat dia. Jujur. Jujur dalam hatinya dia meniatkan seperti ini untuk beramal semisal amalnya orang kaya. Apa kata Nabi? Fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Maka orang golongan kedua ini dengan niat jujurnya, fa'ajruhuma sawa, pahala golongan pertama dan golongan kedua sawa, sama pahalanya. Subhanallah.
Begitu indahnya Islam. Begitu mudahnya mencari pahala walaupun miskin. Yang penting Anda berilmu. Yang penting Anda jujur dalam berniat mengejar pahala orang kaya. Nah, sudah bisa kira-kira tarik garis merah, benang merah hubungannya dengan pembahasan. Nah, saya belum uraikan ini ya. Tapi syarat untuk bisa cermati dari sisi mana hubungannya hari sini dengan pembahasan. Ya. Golongan 3 dan 4 di luar pembahasan kita. Kita membahas golongan pertama, golongan kedua. Siapa yang kaya? Wujudkan ketakwaan dengan kekayaan Anda, harta Anda di bulan Ramadan. Wujudkan amalan-amalan kecintaan dan keridhaan Allah Anda raih sebanyak-banyaknya dan harta Anda di bulan Ramadan. Jika Anda tidak kaya, Anda miskin, maka minimalkan niat Anda jujur. Kalau saya kaya, saya mau seperti orang kaya itu yang begini. Ini namanya apa, jamaah sekalian? Dalam istilah bahasa Arab, apa namanya ini? Ada yang tahu? Ini namanya at-tamanni. Apa namanya? At-tamanni, berangan-angan, tamanni. Apa hukum berangan-angan? Hah? Apa hukum berangan-angan dengan sesuatu hal? Apa hukumnya? Dirinci, dilihat perkara apa yang dia angan-angankan. Jika kebaikan yang dia angan-angankan, maka pahala kebaikan dia raih. Jika dia mengangankan keburukan, maka pahala dosa keburukan dia akan dapatkan. Bukan dapat pahala, malah dosa. Gara-gara apa? Mengangankan keburukan. Ini kan kita sebutkan. Golongan 3 dan 4. Ya. Golongan ketiga, kata Nabi SAW, abdun lam yarzuquhu ilman wa razaqahu malan. Hamba yang tidak dikaruniai ilmu, tidak diberikan ilmu agama, tapi diberi kekayaan. Berarti golongan ketiga ini golongan apa namanya? Kaya harta, tapi miskin ilmu kasih. Kaya saja pada dunianya, materinya, tapi miskin ilmu. Gara-gara tidak punya ilmu agama terhadap kekayaannya, apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, la yattaqi fihi rabbah. Dia tidak bertakwa kepada Allah pada hartanya. Wala yasilu fihi rahimah. Dia tidak menyambung silaturahmi. Sudah kesusahan, sudah kesulitan kerabatnya, kakaknya, sepupunya, omnya, tantanya, sudah kesulitan, sudah utang di mana-mana. Dia orang kaya, tidak mau bantu-bantu kerabatnya, tidak menyambung silaturahmi. Ini betul-betul miskin ilmu, tidak menyambung silaturahmi dengan hartanya. Wala ya'lamu lillah fi haqqa. Dan dia tidak tahu hak Allah pada hartanya. Apa hak untuk Allah pada hartanya? Punya kaya, punya kekayaan harta, tapi dia tidak tahu haknya Allah pada hartanya. Dia tidak bayar zakatnya hartanya. Itu haknya Allah itu. Haknya Allah pada harta apa? Zakat. Dia tidak mau. Dia tumpuk-tumpuk terus. Bahkan dia terbayang-bayang. Kurang saldoku ini. Jangan-jangan ada yang tipu-tipu. Cek terus rekeningnya. Setiap hari update transfernya. Jangan ada yang hilang dari rekening saya. Hilang saldo saya. Karena semakin marak penipuan. Saking takutnya kemiskinan. Seperti itu dia. Semoga tidak ada di sini. Semoga tidak ada di sini. Ya, terbayang kemiskinan. Menumpuk harta. Lihat bisnis sana, bisnis sini. Bagaimana omzetnya, bagaimana keuntungannya. Itu terus dipusingi. Dunia terus, dunia. Salatnya tidak ada. Infak sedekahnya, zakatnya tidak ada. Tidak tahu haknya Allah pada hartanya. Na'udzubillah. Apa kata Nabi terhadap golongan yang ketiga? Fahuwa bi akhbasil manazil. Ini golongan terburuk. Manzil akhbas. Golongan terjelek dari semua manusia. Kaya tapi apa? Kaya harta tapi apa? Miskin ilmu agama. Miskin hidayah. Tidak punya hidayah. Berarti jamaah sekalian menunjukkan hidayah lebih mahal daripada berlian. Lebih mahal daripada dunia dan segala isinya.
Itu hidayah lebih mahal dari semua isi dunia ini. Demi Allah. Tapi kalau Anda cuma punya dunia dan segala isinya, tidak punya hidayah, nggak ada gunanya. Dunia segala isinya Anda miliki, kalau Anda tidak punya hidayah dari Allah, Anda seperti Qarun. Anda seperti Qarun nantinya, ibaratnya. Na'udzubillah. Ini golongan yang keberapa? Ketiga. Ada hubungannya dengan pembahasan? Tentunya tidak ada yang mau seperti ini ya. Yang sampai dia orang kaya tidak mau berikan buka puasa nanti. Yang sampai dia orang kaya tidak mau keluarkan zakat di Ramadan. Yang sampai dia orang kaya tidak mau bersedekah di masjid Ramadan. Dia lewatkan semua sama ya Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain. Jangan sampai bisnisku kurang, jangan sampai saldoku kurang. Saya tidak mau lakukan apa-apa. Betul-betul miskin hidayah, miskin ilmu. Ini golongan ketiga. Golongan keempat, berarti Anda sudah bisa menebak siapa golongan keempat. Tadi golongan pertama, coba diulang dulu. Golongan pertama. Golongan pertama, kaya harta dan sekaligus kaya ilmu. Golongan kedua, miskin harta tapi kaya ilmu. Golongan ketiga, kaya harta tetapi kasih miskin ilmu. Golongan keempat, berarti sudah bisa tebak. Dua-dua yang miskin. Sudah miskin harta, miskin ilmu Tommy. Na'udzubillah. Sudah tidak punya apa-apa, tidak belajar lagi perkara agama. Apa mau diharapkan di sisi Allah di hari kiamat? Tidak ada sedekahmu karena kamu miskin, tidak ada amalanmu karena kamu jahil. Kan begitu kan? Akibatnya apa jamaah? Golongan keempat ini, na'udzubillah, gara-gara miskin harta dan miskin ilmu, dia mengatakan, yaqul, "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan." Seandainya saya punya kekayaan seperti golongan ketiga. Seandainya saya kaya seperti golongan ketiga. Orang kaya yang tadi apa? Miskin ilmu. Maka saya akan beramal seperti amalannya dia. Berarti dia meniatkan kekayaan, tapi untuk apa? Untuk keburukan. Bukan mencari ketakwaan dan hartanya. Maka kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Maka dengan niatnya golongan keempat, miskin harta, miskin ilmu, dengan niatnya dia, seandainya saya kaya seperti golongan tiga, maka kata Nabi, dia dengan niat tersebut, dosa dia dan golongan ketiga sama dosanya. Gara-gara apa? Niat keburukan. Seandainya saya kaya seperti dia, saya akan begitu juga. Foya-foya dan hartanya, pesta narkoba, sabung ayam, judul buka bandar-bandar. Saya punya kekayaan, saya seperti dia. Aduh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ada seperti ini? Semua tidak ada. Jangan sampai ada jamaah. Relasi hubungan kita di golongan pertama, golongan kedua itu yang kita harapkan. Siapa yang kaya di sini? Bertakwalah kepada Allah pada kekayaannya. Wujudkan amalan-amalan ketaatan di bulan Ramadan. Siapa yang tidak punya kekayaan? Kita yang miskin di sini, ikhwah-ikhwah yang miskin, maka milikilah shadiqun niyah, kata Nabi. Milikilah niat yang jujur. Miliki niat yang jujur. Antum lihat yang pernah ke Masjidil Haram, yang pernah ke Masjid Nabawi, yang mendapati pas di hari-hari buka puasa, apalagi kalau bulan Ramadan. Ada yang pernah mendapati bulan Ramadan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram Mekah, bagaimana orang-orang kayanya Saudi membawa kontainer. Tahu nggak di mana parkirnya kontainer itu? Saya pernah lihat. Oh, di sini ternyata parkirnya kontainer ini. Yang punyanya muhsinin, donatur. Dari kontainer itulah dikeluarkan semua ya paket-paket buka puasa dibawa ke Masjid Nabawi. Nah, sekarang kita yang tidak seperti itu, tidak punya kekayaan seperti itu, miliki niat. Seandainya saya kaya seperti itu, saya akan bawa begini kontainer di Masjid Agung Parepare, undang semua masyarakat. Saya akan buka pengajian dulu menjelang buka puasa. Niat yang baik. Mungkin?
Bisa diwujudkan? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Maka dengan sebab niat yang jujur, Allah lihat isi niat antum, Allah lihat isi hati antum. Kata Nabi, fahuwa biniyatihi fa'ajruhuma sawa. Maka dengan niatnya pahala keduanya sama antara orang miskin dan orang yang kaya di sana. Yang semua beramal dengan ilmunya yang benar. Ada hubungannya dengan pembahasan? Sangat jelas erat hubungannya dengan pembahasan. Ini baru hadis kedua. Hadis ketiga. Ya, ini masih pendahuluan di tabe, masih pendahuluan. Nanti antum uraikan sendirilah. Ya, antum uraikan sendiri. Kalau tidak selesai pembahasan, ada Ustadz Ilyas nanti sambung pembahasannya. Dia akan bahas ini 4 hadis. Saya kasih dulu pondasi-pondasinya. Nanti dia bahas pertemuan berikutnya. Seharusnya setiap perlu datang. Ada generasi penerusku di sini. Nah, hadis keempat, hadis ketiga. Perhatikan, hadis ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Iya. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Syekh Albani sahihkan dalam Sahihul Jami' nomor 1077. Nabi SAW bersabda, perhatikan, ini dasar tematik kita. Nabi bersabda kepada seorang, qala Rasulullah SAW li rajulin wa huwa ya'idhu. Nabi bersabda kepada seorang dalam rangka beliau menasihati orang itu, sahabat tersebut. Apa kata Nabi kepada sahabat itu? Perhatikan, 5 wasiat, nasihat, wejangan untuk seorang sahabat dari seorang pendidik terbaik di muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Sudah bisa hubungkan relasinya? Igtanim khamsan qabla khamsin. Apa artinya? Manfaatkanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Berarti sudah antum bisa hubungkan relasinya hadis ini dengan tematik kita. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Apa itu 5 hal? Syababaka qabla haramik. Anak-anak muda, manfaatkan masa muda tak nak sebelum datang masa tua tak, masa pikun tak nak. Yang masih muda, yang masih jomblo, yang masih bocah, yang masih remaja, semangat beribadah di bulan Ramadan. Manfaatkan masa muda tak sebelum tua-tua meki pakai tongkat, pakai kursi roda kasih. Sebelum datang itu waktunya, manfaatkan masa muda. Nabi SAW mengatakan, nah ini sedikit uraian dalam hadis, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Golongan kedua setelah golongan imam yang adil, Nabi bilang syab, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam kepemudaannya fi ibadatillah, beribadah kepada Allah. Lihat ini, manfaatkan masa muda tanda, terutama bulan Ramadan. Ya, terutama bulan Ramadan. Kalau bisa game-game itu, Mobile Legend, Free Fire, apa? Hapus dulu. Kalau masih ada, menggoda. Hapus. Apalagi yang game-game memang ada kerusakannya ya, seperti Mobile Legend yang menampilkan aurat perempuan, ya karakternya di dalam, dan juga kadang ada yang menyembah dulu berhala, menyembah dulu sesuatu untuk dapat kekuatan, game-game syirik. Hapus semua itu. Yang lainnya selama Ramadan, wahai anak muda, hapus dulu game-game. Fokus masa muda tak Ramadan ini. Andai ini Ramadan terakhirku. Pembahasan kita. Fokus dulu itu. Hapus dulu game-game itu. Fokus Ramadan ibadah kepada Allah. Ya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum ada masa tuamu, sebelum datang masa tuamu. Kedua, kata Nabi, wasihatak qabla saqamik. Manfaatkan masa sehat tak sebelum datang masa sakit tak. Sebelum Anda sakit-sakitan, tidak bisa beribadah kalau sudah sakit-sakitan. Maka kapan kita masih sehat, walafiat, gunakan kesehatan afiat tersebut sebaik-baiknya.
terutama di bulan suci Ramadan. Ya, sudah jelas relasinya tuh. Ya. Ketiga, wa ghinaka qabla faqrik, manfaatkan kekayaanmu sebelum masa kefakiranmu, sebelum habis hartamu, sebelum habis semua saldo rekeningmu. Manfaatkan dulu apa yang ada. Berinfak dengan semampunya, berinfak dari sebahagian, bukan seluruhnya. Ya, manfaatkan hartata sebelum tidak ada hartata. Ini Ramadan, kesempatan jamaah. Mungkin di bahagian buka puasa dia sudah meniatkan. Di sahur ada niatnya. Di zakat ada niatnya. Di sedekah menyumbang ke masjid ada niatnya. Mungkin bersedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, dia semua meniatkan kebaikan-kebaikan dengan kekayaannya. Ghinaka qabla faqrik, manfaatkan kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu, kata Nabi. Ini yang keberapa? Ketiga. Keempat, wa faraghaka qabla syughlik, manfaatkan waktu luangmu. Faraghaka, waktu luangmu manfaatkan sebelum datang kesibukanmu. Ya, semua yang punya kesempatan waktu luang, ramaikan Ramadan dengan ibadah. Ya, maksimalkan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Isi kesempatan yang ada. Ini belum kita uraikan rincian-rinciannya. Banyak sekali jamaah kalau mau dirinci ini. Banyak sekali. Kalau semua mau disebut satu persatu amalan-amalan apa yang bisa diisi, dah habis waktu ini. Ya, nah cukup pengajian di sini. Yang kelima, terakhir kata Nabi kepada sahabat ini, wa hayataka qabla mautik, manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Jangan-jangan ini Ramadan terakhirku. Bahkan jamaah sekalian, boleh jadi tidak ada yang menjamin. Boleh jadi kita tidak dapatkan Ramadan tahun ini. Boleh jadi. Ada kemungkinan. Wallahu alam. Tidak ada yang tahu ajalnya sampai kapan. Masih dapat Sya'ban nanti ini. Sekarang kan baru berapa Sya'ban? Sekarang ini 25 ya, 24. Tidak ada menjamin antum dapat hari esok. Jangankan Sya'ban, besok, atau menjamin masih hidup jam 8, jam 9 malam. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan jamaah. Apalagi Ramadan, tidak ada jaminan. Tapi kalau seperti tadi, kita sudah punya landasan dari hadis-hadis yang tadi. Apa itu? Seandainya saya masih hidup, saya akan begini dan begini. Itu hadis pertama. Seandainya saya masih diberikan kesehatan, kekuatan mendapati Ramadan ini, saya akan begini. Meniatkan, man hamma bihasanatin. Amalkan hadis pertama. Lalu, dan kalau saya masih hidup, berumur panjang, seandainya saya punya harta yang banyak, saya akan begini. Niatkan, shadiqun niyah. Ya, Anda meninggal, besok Anda wafat. Besok kami sholatkan jenazah Anda. Niat-niat tadi sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yakin? Yakin jemaah? Yakin atau tidak? Dengan hadis Nabi tadi, kenapa tidak yakin? Nabi kan sudah bilang, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang berniat, bertekad hasanah, suatu kebajikan, falam ya'malha, lalu dia tidak sempat kerjakan gara-gara tiba ajal. Sebelum besok tiba, tengah malam ini sudah wafat. Tersiap kain kafan untuk membungkusnya. Tapi karena dia sudah meniatkan sekarang, antum sudah dengarkan ceramah ini, antum niatkan detik ini, sebelum tiba ajal tak sebentar malam, antum niatkan sekarang, jika saya masih hidup Ramadan nanti, saya akan begini. Jika saya punya kekayaan harta yang banyak, saya akan begini seperti orang kaya yang beramal dengan hartanya di bulan Ramadan. Semua niat-niat tadi jamaah sekalian demi Allah tertulis. Kalau shadiqun niyah, jujur niat tak. Itulah indahnya Islam. Belum pikir sempat beramal, Allah sudah tuliskan pahala tak. Apalagi kalau sudah kita amalkan. Jadi niatkan memang. Mulai sekarang, mulai detik ini. Iya. Dan Allah tahu apa semua niat-niat dalam hati kita masing-masing. Saya punya niat, saya ingin begini, bertekad begini.
Anda pun wujudkan semua itu dari niat-niat kebaikan. Jika kita masih hidup di Ramadan, jika kita punya harta yang banyak di Ramadan, insya Allah kita begini. Wujudkan jamaah. Nah inilah pentingnya apa? Hadis ini tadi. Hadis ini. Hayatak qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba kematianmu. Ini hadis keberapa? Yang menjadi landasan dasar pondasi tematik. Hadis ketiga. Hadis keempat. Ya, hadis keempat. Belum masuk ya? Labas. Hadis keempat. Datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Apa hadisnya? Ada hubungannya dengan pembahasan walaupun tidak terlalu to the point. Makanya saya tempatkan dia di hadis keempat sebagai hubungan dasar tematik kita. Apa itu? Nabi SAW didatangi oleh seorang. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang mendatangi Nabi. Faqal, ya Rasulullah, allimni wa aujiz. Allimni wa aujiz. Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku ilmu, tapi ringkaskanlah. Lihat, minta ringkasan ilmu. Ajarkan aku ilmu, sesuatu ilmu yang bermanfaat, yang ringkas-ringkas saja. Kata sahabat ini kepada Nabi. Apa kata Nabi kepada sahabat ini? Perhatikan. Kata Nabi, "Idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'in." Mungkin sudah ada yang tergambar apa hubungan relasinya. Idza qumta fi salatik, kalau kamu berdiri tegak dalam salatmu, maka fasalli, salatlah salata muwaddi', salat perpisahan. Salatlah salat perpisahan dari dunia ini. Ini wasiat Nabi kepada sahabat ini yang minta ringkasan ilmu. Kalau dia minta ringkasan ilmu, dengan ilmu yang Nabi ajarkan, menunjukkan ini ilmu besar. Karena ilmu ringkas diminta. Dia mau ilmu yang banyak-banyak. Nabi sebut ini saja, berarti ilmu penting ini. Kalau kamu salatlah seperti berpisah dari dunia. Salat muwaddi', salatnya orang yang berpisah dari dunia ini. Anda sebentar salat Isya, bayangkan ini Isya terakhir Anda. Bayangkan salat nanti ini, Anda tidak lagi salat subuh nanti, hari Kamis besok. Salat perpisahan dengan istri tak, dengan putra putri tak, berpisah dari dunia. Ya, salat seperti itu jamaah sekalian. Kata Nabi kita kepada sahabat, dan ini nasihat kepada kita semuanya. Apa relasi dan pembahasan? Ada yang bisa tarik garisnya? Siapa yang jawab? Makanya saya tempatkan di hadis keempat, karena tidak langsung to the point. Ini masalah salat. Apa hubungannya dengan Ramadan? Saya rasa antum bisa tangkap. Cuma mungkin malu-malu ungkapkan. Ada, berani ki dulu. Jangan malu-malu. Bicara ki dulu. Apa hubungannya jemaah? Saya tunjuk kah? Hah? Iya. Jadi hubungkan seperti itu. Salat, Nabi bilang, salatlah seperti salat perpisahan. Salat tadi itu rukun Islam yang kedua. Sekarang yang hanya berputar setahun sekali. Hanya setahun sekali datang kepada kaum muslimin seluruh dunia. Hanya kesempatan sekali setahun menyempurnakan keislaman rukun Islam tak. Yang keempat, sebagian hadis menyebutkan yang kelima. Hanya sekali setahun saja. Berarti berpuasalah seperti puasanya berpisah dari dunia. Berpuasalah seperti puasa perpisahan di tahun 1447 Hijriah, 2026 Masehi. Disitulah hubungannya jemaah. Berarti kalau itu seperti perpisahan Ramadan, andai ini Ramadan terakhirku, andai ini Ramadan saya berpisah dari dunia ini,
tidak lagi mendapatkan Ramadan tahun depan. Itu hubungan hadisnya. Makanya saya jadikan sebagai apa? Hadis landasan dasar pembahasan. Baik. Kemudian satu lagi, ya, satu lagi hadis. Ini bisa menjadi landasan juga, walaupun tidak to the point. Dan saya rasa antum tahu hadis ini. Hadis tentang Asyura. Tentang Asyura. Apa itu jamaah tentang Asyura? Siapa yang tangkap? Dia orang yang bagus IQ-nya. Ayo. Ayo Pak Dokter dulu. Ya dokter ini banyak istilah-istilah biologi ditahu. Nama-nama obat lah, apalah. Istilah biologi. Nah? Apa Pak Dokter? Hubungannya dengan Asyura. Dari hadis Nabi. Yang bisa dihubungkan dengan pembahasan walaupun tidak to the point. Habis waktu. Azan dulu. Fadhol. Karena ada kesempatan azan, berpikir mikir dulu. Baik, kita melanjutkan sedikit lagi. Baik, dari hadis yang menjadi fondasi landasan dasar tematik yang berkaitan dengan Asyura. Apa itu?
Kasih keras. Nah, jadi maksudnya seperti yang disebutkan oleh Pak Dokter hafizahullah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkan, la in ishtu ila qabil la sumanna tasi'. Seandainya saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa yang 9 Muharram juga bersama 10 Muharram alias Asyura. Kan begitu? Ya, jadi Nabi sudah meniatkan, seandainya saya masih hidup, la in ishtu ila qabil, saya masih hidup di tahun depan, la sumanna tasi', saya akan berpuasa tanggal 9 juga bersama 10 Muharram. Apa hubungannya dengan pembahasan? Apa relasi hubungannya? Sama dengan yang tadi. Lain ishtu ila hadhihi Ramadan hadis sana la sumanna siyama Ramadan kamilan wa amalu amalan salihan wa aqra'ul Qur'ana tartilan khatiman khatmal Qur'an kamilan wa seandainya saya hidup mendapati Ramadan tahun ini, saya akan berpuasa puasa Ramadan sempurna. Nah, lihat, dia sudah meniatkan puasa Ramadan sempurna. Dan saya akan begini, membaca Al-Quran tiap hari 1 juz. Saya meniatkan Ramadan tahun ini menamatkan Al-Quran sekali. Ada meniatkan menamatkan 2 kali. Ada menamatkan 3 kali. Sesuai kemampuan masing-masing. Saya akan bersedekah begini. Saya akan menyumbang untuk buka puasa begini. Ini semua hubungannya ke situ. Ini untuk Ramadan tahun ini. Bisa dilihat untuk tahun depannya. Bisa untuk 2 tahun depannya. Bisa untuk kesekian tahun Ramadan berikutnya. Bisa atau tidak? Bisa semua. Bisa semua. Itu kan tadi bilang, lain isyu ila qabil. Kalau saya masih hidup di tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9 juga. Kalau saya masih hidup tahun 2030, saya akan begini pula. Saya akan sempurna lagi, lebih bagus lagi iktikaf saya, lebih bagus lagi Ramadan saya, mengaji saya permantap lagi, memperbagus cara baca saya baca Quran. Saya belum bagus memantapkan bacaan makhraj saya, tajwid saya belum mantap, belum mengerti hukum-hukumnya. Dia berusahakan belajar Quran Ramadan yang sempurna, mengatur cara bacanya, tajwidnya, makhrajnya dan sempurna. Dia wujudkan. Saya bersedekah di setiap Ramadan tahun depan. Kalau saya masih hidup, bisa? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu tadi Nabi sebutkan. Kalau ternyata tidak mendapati Ramadan tersebut, jangan tahun-tahun yang akan datang, Ramadan yang ini nanti kita dapatkan, telah tertuliskan semua niat-niat baik tak jamaah. Tertuliskan. Semua pahala kebaikan antum niatkan tadi, kalau begini kalau saya masih hidup umur panjang, begini, tertuliskan sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis tadi, hadis pertama, seterusnya, itu semua, makanya ini baru landasan pembahasan. Dasar-dasar pembahasan. Uraiannya antum bisa uraikan sendiri masing-masing di rumah, tak pikirkan, ya, karena waktu membatasi kita dan juga kesehatan membatasi saya. Qadarullah wa masyafa'al. Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Ada juga Ustaz Tak hafizahullah dan banyak ustaz-ustaz di sini hafizahumullah jami'an. Semoga mereka bisa melanjutkan pembahasan di masjid yang mubarakah ini. Jazakumullah khairan atas husnul dhanni antum, berbaik sangkanya antum mengundang saya, padahal banyak di sekitar kita para ustaz-ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Naktafi bil qadar, subhanallah, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.